saya dan teman-teman akan menceritakan sebuah dongeng tentang Pinocchio. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja. Hiduplah seorang tukang kayu bernama Geppetto yang membuat boneka kayu bernama Pinocchio. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Geppetto. Ia hidup seorang diri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Suatu malam saat ia merasa kesepian, ia membuat sebuah boneka kayu. Karena Geppetto sangat handal, boneka kayu itu terlihat sangat nyata. "Aku akan memanggilmu Pinocchio," ucapnya. "Aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki." Setelah selesai membuat Pinocchio, Geppetto pun tertidur dan cerita Pinocchio bermula di malam itu. Peri biru memberikan kehidupan kepada Pinocchio yang membuat Geppetto sangat bahagia. Ketika Geppetto tertidur, peri biru datang dan berbisik padanya, "Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang baik untuk semua orang, sehingga aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu," ujar peri biru sambil mengayunkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup. "Lihat aku bisa berbicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Mendengar suara berisik di rumahnya, Geppetto pun terbangun dan sangat terkejut. Ia menemukan mimpinya yang menjadi kenyataan. "Boneka kayu anakku, kamu hidup." Geppetto pun sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Pada keesokan harinya, Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan," Geppetto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju sekolahnya. Namun, di perjalanan ia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. "Hai kamu, mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu?" tanya si anak laki-laki. "Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku," jawab Pinocchio. Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu kamu gunakan untuk membeli permen. Rasanya sangat enak, ucap anak laki-laki itu. Seekor belalang ajaib melompat ke pundak Pinocchio dan berbisik padanya. "Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu," ujar sang belalang ajaib. Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Ia pun pergi masuk ke toko permen. "Apakah semua uang ini hanya untuk permen?" tanya pelayan toko pada Pinocchio. "Ya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen," ucap Pinocchio. Namun tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari tangan Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu. Belalang ajaib kembali melompat ke pundak Pinocchio lagi dan bertanya kenapa uang Pinocchio berkurang. Pinocchio menjawab, "Uangnya jatuh dan hilang." Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun kembali melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan ia bertemu dengan serigala dan seekor kucing. Mereka kemudian memanggil Pinocchio. "Hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya satu tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin," ujar serigala dan kucing. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik, sehingga ia memutuskan untuk ikut. "Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik." Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka tersebut. Namun ternyata tiket yang dia beli adalah tiket palsu.
Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkan masuk. Pinocchio pun duduk sambil menangis. Kemudian datang seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang. Ia melihat Pinocchio yang sedang menangis. Ternyata ia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Ia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka kayu hidup tanpa memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung dalam pertunjukan. Pinocchio kemudian naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio yang semakin bersemangat membuat ia tidak melihat arah gerakannya, dan tanpa sadar hidungnya yang panjang tersangkut di tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio yang sangat lelah, ia juga merindukan Geppetto. Pinocchio meminta izin pada Stromboli bahwa ia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar dan berkata, "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Belalang ajaib kemudian memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dengan cepat ia pergi ke rumah Geppetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. "Pencuri, pencuri!" teriak Stromboli sambil berlari mengejar Geppetto. "Boneka itu milikku," teriaknya. Pinocchio berpikir dengan cepat dengan membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Brak! Pinocchio dan Geppetto pun bisa pergi melarikan diri. "Oh Pinocchio, lihatlah hidungmu, itu yang terjadi jika kamu berbohong," kata Geppetto. Pinocchio sangat malu dan akhirnya memutuskan selalu berkata jujur. Ia pun kemudian berjanji tidak akan berbohong lagi, sehingga hidungnya mengecil dan kembali seperti semula. Dan akhirnya Pinocchio mengakui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik. Peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia. Dongeng ini memberikan pesan bahwa masalah yang dialami oleh Pinocchio karena sifatnya yang suka berbohong dengan orang tuanya. Namun pengalaman yang dialaminya mengubah Pinocchio menjadi anak yang peduli pada perasaan orang lain dan patuh pada orang tuanya.